Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Widiawati dengan NIM 2521010400095. Saya akan menjelaskan kembali dari kelompok 5 yang tentang peradaban Islam di Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu dosen Asmi Faikotul Himmah, SPDI MPD. Pendahuluan dan latar belakang. Asia Tenggara telah menjadi jalur strategis perdagangan internasional sejak abad ke-7 yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Proses Islamisasi di kawasan ini berjalan secara damai dan akulturatif. Para ulama dan sufi menggunakan pendekatan budaya lokal sehingga nilai-nilai Islam dapat menyatu harmonis dengan tradisi masyarakat setempat tanpa adanya paksaan. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Asia Tenggara. Sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda menghadapi perlawanan sengit berbasis Islam seperti Perang Bedari, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Hal ini melahirkan kebijakan Islam politik yang diperopoli oleh Sheikh Hurche untuk melumpuhkan kekuatan politik Islam, membatasi ruang gerak ibadah haji, serta mendukung misi kristenisasi meskipun hasilnya tidak signifikan. Setelah kemerdekaan, terjadi dinamika ideologis politik ditandai dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada sila pertama Pancasila. Muncul partai-partai politik dengan 3 aliran utama: Islam, Marxis, Sosialis, Nasionalis, Sekuler. Konflik ideologi dan gerakan separatif Darul Islam mewarnai masa Orde Lama dan demokrasi terpimpin, hingga akhirnya terjadi fusi parpol pada masa Orde Baru. Malaysia, Islam merupakan agama resmi negara dan mayoritas 53% dari populasi tahun 2002. Sebagian besar penduduk muslimnya adalah suku Melayu pribumi dan pendatang dari Indonesia, India, Cina, dan lain-lain, yang mayoritas menganut paham Sunni Mazhab Syafi'i. Brunei Darussalam, Islam berkembang pesat sejak Sultan Syarif Ali Ahlul Bait, keturunan cucu Rasulullah SAW, naik tahta menjadi sultan ketiga pada tahun 1425. Pada masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, Undang-Undang Islam atau Hukum Kanun diperkuat sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Saat ini Brunei membentuk monarki konstitusional yang dipimpin oleh Sultan Hassanah Bolkiah. Thailand Selatan, wilayah seperti Narathiwat, Songkhla, dan Phangan merupakan basis masyarakat Muslim Patani. Islam masuk sekitar pertengahan abad ke-19 ketika Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattaya. Komunitas pekerja dari Indonesia seperti suku Jawa turut berkontribusi dalam mendirikan tempat ibadah bersejarah di Bangkok, seperti Masjid Jawa dan Masjid Indonesia. Filipina, Islam masuk ke Filipina bagian selatan Mindanao dan Sulu pada abad ke-13 dan 14 melalui para penyebar agama seperti Masyaikh, Raja Bagindo, Minangkabau, dan Syarif Abu Bakar. Masyarakat Muslim bangsa Moro kini menjadi minoritas akibat migrasi besar-besaran penduduk dari utara serta mengalami marginalisasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial, yang memicu konflik internal dan krisis psikologis antar kelompok agama. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Sejarah Asia Tenggara diwarnai oleh transformasi dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju Kesultanan Islam. Kerajaan di kawasan ini berbagi menjadi 2 karakteristik utama. Yang pertama, kerajaan agraris berada di daratan Mailan yang mengandalkan pertanian dan irigasi seperti Funan, Chenla, Khmer, Pagan, Sukarto, Ayutthaya, dan Lensi.
kerajaan maritim atau kesultanan, mengandalkan penguasaan jalur perdagangan laut dan pelabuhan strategis. Pada periode awal diwakili oleh Sriwijaya dan Majapahit yang kemudian bertransformasi menjadi kesultanan-kesultanan Islam besar seperti Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Brunei, Sulu, dan Maguindanao. Kesultanan-kesultanan ini mempercepat proses Islami karena memberikan dukungan politik dan legitimasi religius. Dampak Islam terhadap kehidupan masyarakat. Dampak sosial, Islam mengubah pola kehidupan sosial hierarkis, sistem kasta, warisan tradisi Hindu-Buddha dengan membawa nilai-nilai egaliter, kesetaraan derajat manusia, keadilan, dan persaudaraan. Kehadiran institusi pendidikan seperti pesantren juga menjadi agen penting dalam mobilitas sosial yang membentuk karakter religius. Dampak budaya, terjadi alkulturasi harmonis yang melahirkan budaya baru. Ajaran Islam disisipkan secara damai ke dalam kearifan dan lokal seperti seni tradisional, wayang dan gamelan di Jawa, arsitektur masjid, seni kaligrafi, sastra, serta tradisi keagamaan yang bertahan hingga kini. Dampak politik, lahirnya kesultanan-kesultanan Islam menggeser sistem konsep dewa raja atau deva raja menjadi sistem pemerintahan yang mengadopsi hukum syariah dan nilai-nilai keislaman, di mana para ulama atau wali songo memegang peran krusial sebagai penasihat kerajaan. Kesimpulannya, Islam memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk fondasi peradaban dan identitas di Asia Tenggara. Melalui proses penyebaran yang damai, Islam berhasil berintegrasi dengan budaya lokal serta melahirkan karakter masyarakat Muslim yang moderat, inklusif, dan menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.